akan menjalankan tugas observasi mengenai identifikasi kebijakan pemerintah lokal terkait ekonomi hijau. Dan kami mengambil sampel Bank Sampah Sahabat Gajah. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiation. Pak, saya Nadia, salah satu mahasiswi dari UINRIL. Di sini kami ingin observasi dan mewawancari Bapak terkait tugas kuliah kami ya tentang kebijakan ekonomi hijau. Nah, kami ini tertarik banget sama kegiatan di Bank Sampah Sahabat Gajah ini, Pak. Boleh ya kami tanya-tanya sebentar tentang programnya? Ya. Oke. Dengan Bapak siapa? Ya, saya Edi, ya, dari Bank Sampah Sahabat Gajah. Kalau boleh tahu Pak, Bank Sampah Sahabat Gajah ini dikelola oleh siapa ya Pak? Apakah di bawah pemerintah daerah, komunitas warga, atau kerjasama dengan pihak lain? Ya, jadi secara organisasi kita ada namanya Yayasan Rumah Inspirasi Sahabat Gajah. Ya, itu adalah badan hukum dari yayasan. Nah, yayasan ini salah satunya mengelola bank sampah. Bank sampah kita namanya Bank Sampah Sahabat Gajah. Jadi kalau secara organisasi kami ini bentuknya yayasan yang punya unit, katakan unit bisnis lah ya, unit bisnis namanya Bank Sampah Sahabat Gajah gitu. Jadi yayasan ini punya beberapa unit bisnis. Ya, unit pengembangan lah ya, itu salah satunya itu bank sampah. Kemudian kita juga punya program untuk pelatihan dan pendampingan terkait lingkungan, terutama persampahan. Itu disebutnya konsultan lah ya, konsultan lingkungan gitu. Jadi programnya kalau yayasan ini kami fokusnya kepada lingkungan, terkait dengan lingkungan gitu. Ya, Pak, ya. Tujuan utama dibentuknya Bank Sampah Sahabat Gajah ini tuh apa ya Pak? Ya, kalau cerita dulu dari teman-teman kita sebagai pendiri, jadi kita melihat bahwa sampah itu kan menimbulkan masalah di masyarakat, ya, karena tidak terkelola dengan baik. Jadi dibuatlah namanya Bank Sampah Sahabat Gajah. Dulu bukan di sini, dulu tempatnya di Tanjung Bintang awalnya. Gitu. Kemudian targetnya adalah bagaimana sampah itu bisa dikelola dengan lebih baik, tidak membebani lingkungan. Itu ya. Kemudian pindah ke sini tuh saya lupa ya baru berapa tahun inilah gitu. Dan tujuan kami adalah satu, saat ini bank sampah kami beroperasional ya. Kami juga melakukan yang namanya PT Tasa kalau di situ punya, pilah timbang tabung sampah. Jadi masyarakat boleh menyetorkan sampahnya di sini. Ya, kita punya operasional, kemudian bisa menjadi nasabah maksudnya ya. Masyarakat sekitar boleh menjadi nasabah. Kemudian kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan bagaimana mengelola sampah itu lebih baik gitu. Karena sampah itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik, dia tidak akan membebani lingkungan, kemudian bisa menghasilkan uang gitu loh, bisa menghasilkan uang. Karena apa? Karena ada nilai ekonomi dari sampah itu yang disebut, kalau orang nyebutnya black gold, sorry, apa namanya? Iya, black gold, emas hitam. Ya kan kesannya hitam ya sampah gitu. Jadi sebenarnya dia masih punya nilai ekonomi. Bagaimana cara mendapatkan nilai ekonominya? Ya salah satunya dengan dipilah. Ya, dipisahkan antara yang masih punya nilai ekonomi high value dengan yang low value atau residu, sehingga nanti yang punya high value itu bisa kita jual lagi, kita bisa menghasilkan uang. Nah, yang residu yang benar-benar tidak bisa diolah itu yang
dilempar atau disalurkan ke TPA. Jadi tidak semua sampah itu dibuang ke TPA. Kalau sekarang kan di masyarakat sampah plastik, sampah organik apa masukin dalam satu plastiknya dibuang kan? Iya, ya, kardus apa dibuang. Sehingga ya TPA Bakung lah kalau di sini kan. Itu penuh gitu, overload. Nah, kita mencoba mengurangi beban TPA itu salah satunya supaya tidak semuanya langsung dibuang ke sana. Kita pilah dulu mana yang masih punya nilai ekonomi ya, kayak misalnya kardus itu kan masih punya nilai ekonomi, PET botol-botol minuman, bekas botol minuman itu masih punya nilai ekonomi ya kan. Nah, itu dipilah, itu nanti diolah. Kalau di sini kita tidak mengolah limbah plastik ya, karena kita kerjasama dengan partner kita yang bagian pengolahan. Memang ada yang mengolah gitu. Yang kita olah paling dia bentuknya kayak ini apa namanya, ekobrik itu yang ringan-ringan ya. Karena memang di sini belum ada fasilitas alat. Kedepannya kita akan coba melakukan pengolahan yang lebih modern juga. Rencananya kita ada penambahan alat-alat untuk praktek. Gitu. Yang kedua tadi kita mengedukasi masyarakat. Jadi kami melakukan pelatihan dan pendampingan komunitas-komunitas atau lingkungan masyarakat yang mau peduli dengan masyarakat. Kita ini kemarin sudah, saya lupa ya, hampir semua kecamatan ya, kelurahan Kabupaten Lampung Selatan kita panggil, kita kasih penyuluhan, sosialisasi bagaimana mengelola sampah. Gitu. Kemudian kita juga melalui kerjasama dengan pemerintah di beberapa kabupaten, Lampung Selatan, Metro, Tulang Bawang, Tanggamus, kita mendampingi masyarakat, gitu. Memberikan pelatihan, edukasi, mendampingi sampai mereka bisa membentuk bank sampah sendiri, mengelola sampahnya mandiri. Gitu. Itu yang dilakukan sama Bank Sampah Sahabat Gajah. Sebagian. Ya. Ada perubahan atau dampak positif yang paling kelihatan baik dari sisi lingkungan atau ekonomi warga, dan respon masyarakat gimana sejauh ini? Banyak yang ikut atau masih perlu sosialisasi, Pak? Ya, kalau ngomongin dampak dan respon, Selama kami melakukan program sosialisasi dan lain-lain, responnya sangat bagus. Ya, responnya sangat bagus karena kan memang selama ini lebih banyak warga yang nggak aware. Gitu. Oh iya, ini kan anak UIN juga. Ya, jadi, responnya sangat bagus karena memang nggak aware. Banyak yang belum aware loh terkait dengan masalah sampah. Kalau ngulang dampak, selama yang kami lakukan pelatihan dengan masyarakat ya, masyarakat dan komunitas dan lain, ini kan lagi jalan sekolah ya, sekolah. Alhamdulillah kalau contoh yang di Metro, alhamdulillah sekarang sudah ada bank sampahnya masing-masing kelurahan. Artinya sudah mengurangi apa yang dikelola oleh bank sampah itu, sudah mengurangi beban dari TPA. Ya kan? Dan masyarakatnya mulai sadar, mulai memilah dari rumah gitu kan. Jadi nggak asal buang-buang aja memotorin lingkungan gitu. Nah, itu alhamdulillah sudah terjadi. Kemudian di beberapa daerah tempat lah, Lampung Selatan juga yang kami dampingi bank sampahnya. Ya alhamdulillah volume sampahnya bertambah yang mereka kelola gitu kan, dari sampahnya. Artinya yang dikelola itu, kita bicara sampah itu kan ada yang terkelola, ada yang belum terkelola. Artinya ketika ada bank sampah, otomatis yang belum terkelola ini sebagian mulai dikelola, itu akan mengurangi volume sampahnya kan. Nah, itu dampaknya gitu. Jadi kemudian dari sisi ekonominya, pengelola bank sampah itu jadi punya duit, karena kan mereka dapat keuntungan dari beli sampah terus dijual. Nah, itu. Ya artinya menambah dampaknya itu bukan hanya sampahnya, tapi terkait dengan ekonominya ya, ada tenaga kerja di situ ya kan istilahnya, ada uang yang di situ gitu. Jadi dampaknya sangat-sangat positif dari program yang sudah kami lakukan. Jadi di sini saya ingin menanyakan, saya lihat di sini sampah-sampahnya nggak cuma dikumpulin, tapi juga diolah jadi barang yang punya nilai jual ya Pak. Itu idenya dari siapa awalnya dan gimana proses pengembangannya sampai bisa dijual lagi? Ya, jadi ya saya bilang tadi, sampah itu kan dia dipilah dulu, mana yang punya nilai ekonomi, mana
nilai ekonomi tinggi, mana yang punya nilai ekonomi rendah atau disebutnya residu gitu ya. Nah, ada beberapa studi tambahan, ada satu namanya kita punya etalase ya, jualan ya. Itu adalah kria itu jadi sampah-sampah itu yang masih punya nilai ekonomi kayak plastik ya kan, yang residu itu kan sulit terurai, itu bisa kita bikin eco-brick. Kalau bicara ide sekarang banyak kok ya, di contoh-contoh di luar negeri, di Indonesia kita bisa nyari-nyari ide dari mana ya, jadi tinggal kita mau belajarnya aja, knowledge-nya semuanya, pengelolaan maggot misalnya itu semua sudah ada kok di internet banyak ya, tinggal kita mau atau enggak lakukan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin ide mau banyak aja. Ini kita juga lagi mau coba kembangkan kria, tapi memang butuh teknologi. Kita lagi pengajuan untuk memproses untuk pengajuan alat-alat teknologi yang baru untuk contohan bagaimana mengembangkan krianya. Itu salah satunya mengolah plastik tadi. Gitu. Produk daur ulang yang dihasilkan biasanya apa saja dan siapa yang bantu proses pembuatannya? Tim bank sampah sendiri atau ada masyarakat sekitar juga yang terlibat? Ya, kalau di sini saya ini lagi ya. Jadi kalau di sini ini kami lebih fokusnya kepada produk kami itu adalah layanan terkait edukasi dan sosialisasi. Ya, sampai dengan saat ini gitu. Jadi kami tidak fokus kepada namanya recycle. Ya, belum fokus kepada produk-produk turunan kria dan lain-lain. Jadi bukan produksi. Jadi kami lebih kepada memberikan contoh atau edukasi. Oh ini seperti ini gitu. Ya. Jadi kalau yang saat ini misalnya kita di sini ada eco-brick, ya itu kita produksi sendiri untuk sebagai edukasi, tapi bukan sebagai jualan. Saat ini belum. Ya. Kemudian ada beberapa lagi lah itu apa kayak gantungan kunci dan lain-lain. Itu dibuat sama tim kita, tapi memang sifatnya itu untuk edukasi. Kemudian ini kayak ini kan cabai segala macam, ini kan hasil dari ya ini memang ambil cabai ya ambil aja, karena memang bukan buat komersil gitu loh, kecuali yang jual beli sampah. Kalau jual beli sampah ini kan kita beli terus kita jual lagi sama namanya off-taker ya, off-taker pembeli, kita sudah ada rekanan untuk membuat melempar barangnya gitu. Jadi terus maggot itu memang sekarang lagi nggak ada ya, karena kami itu kerjasama dengan pembudidaya maggot. Memang dia spesialis budidaya maggot. Maggot ini asal muasalnya itu dari telur BSF. Telur BSF dari lalat kawin. Nah, oke. Jadi maggot itu berasal dari lalat hitam yang dikenal biasa lalat baik. Kalau lalat yang nggak baik itu biasanya lalat hijau yang dia jadinya jadi belatung. Sebenarnya maggot itu spesiesnya tuh sama kayak belatung, tapi kalau belatung itu kan kesannya kotor ya. Nah kalau dia maggot itu lebih bagus, ada protein untuk ke untuk ke kandang sama ke kolamnya untuk ikan ataupun ayam. Nah dari sini, dari telur BSF terus ke bayi larva, terus ke larva dewasa, setelah itu ke pre-pupa, setelah itu ke pupa, terus jadi lalat. Nah, lalatnya ini kalau udah setelah dia kawin, dia bertelur, habis itu dia mati. Dia jadi cuma sekali itu. Jadi hidupnya cuma untuk kawin. Setelah kawin mati. Berarti dia nggak bisa bertelur untuk kedua kalinya dan seterusnya? Nggak bisa. Jadi cuma sekali. Dia setelah udah, ini tempatnya, ini kandangnya. Jadi misal kandangnya itu nanti kayak gini. Ini sebenarnya ada kerangkanya, belum dibuatkan. Ini kayak ada kerangkanya. Terus di bawahnya itu kayak limbah, bukan limbah ya, kayak bekas, ini sampah anorganik, bekas makanan kayak gitu. Nah itu biasa di situ. Jadi pertama lalat dikawinkan, habis itu mereka kawin, mereka bertelur, mati, berulang terus gitu. Nah terus nanti yang dari sampah anorganik itu jadi magotnya bisa jadi makanan ayam, kolam, udah kurang lebih gitu.
Ya ini contoh kandang ayam ya. Kalau kita di sini selain menyediakan kayak contoh instalasi budidaya maggot dan ayamnya, kita juga bisa buat kandang. Jadi kita tuh di sini nih hanya untuk tempat apa ya, sementara namanya itu, tempat sementara, penampungan sementara. Jadi itu untuk khusus logam, kertas, plastik, sama organik. Nanti setelah ini udah penuh, ini tuh jadi dijual lagi sama namanya off-taker. Off-taker tuh yang biasanya emang dia nyari sampah-sampah besar yang bisa untuk diekspor sama impor gitu. Jadi ini sebenarnya ya, kenapa grand ekonominya sampah itu tuh ya di situ, karena kebutuhan kalau dia kebutuhan luar itu ngambil dari kita, namanya impor apa ekspor? Ngambil dari kita. Iya, gue lupa nih, ekspor ya, keluar ya. Nah, jadi kebutuhan di luar negeri itu banyak membutuhkan sampah-sampah kayak plastik. Di sana itu didaur ulang lagi sama mereka, ataupun dijadiin bahan bakar energi lain-lain. Nah, sama juga kardus. Nah, itu namanya off-taker di dalam negeri. Nanti dari off-taker dikumpulkan jadi satu, jadi bisa jauh kemana-mana. Makanya itu kenapa jadi green economy, karena hasilnya itu banyak sebenarnya kalau bisa ngelolanya. Bermanfaat ya? Iya, bermanfaat sebenarnya. Tapi emang itu susah sama ngelolanya, apalagi baru merintis. Tapi kalau Bank Sampah Sahabat Gajah itu kenapa nggak jadi off-taker ya? Karena ya kita fokusnya Bank Sampah itu di edukasi, konsultan lingkungan bahasanya. Nah, yang sekarang itu spesifiknya di Bank Sampah yang lagi berkembang. Saya Nadia, dengan Ibu siapa? Ibu Darmina. Oke. Nah, gimana sih pendapat Ibu soal program Bank Sampah, dan apa aja yang Ibu rasa ini sejak program ini ada, kayak perubahan di lingkungan atau bahkan di usaha Ibu sendiri? Oh iya, kalau bagi saya itu Bank Sampah itu menguntungkan, Mbak. Karena di samping sampah itu bersih, terus untuk nabung itu ya, kan dijual ya Mbak ya, itu untuk nabung di situ. Habis itu lingkungan bersih, langsung kalau saya ini merasa nyaman gitu loh Mbak, adanya Bank Sampah itu ya. Kalau dari sisi usaha nih Bu, Usahanya jadi lebih nyaman gitu ya? Nyaman, menguntungkan karena ini memanfaatkan lingkungan bersih, dan ini ada kuliner ini ya Mbak. Di sini ini kan kuliner itu ya menguntungkan semua. Kalau ada rapat-rapat kan bisa jajan di sini. Lingkungannya bersih ya Mbak ya. Bisa pesan kapan saja bisa gitu ya Mbak ya. Kayak gitu itu. Terima kasih Bu. Iya. Dari kelas 11 usaha dan pemerintah 1. Kesan-pesan saya selama mengikuti kegiatan ini itu seru banget, inspiratif juga. Dari awal kita dikasih materi tentang grow mindset, gimana sih cara kita berpikir berkelanjutan, juga di situ aja. Terus juga ada pembimbingan materi juga dari kakak-kakaknya, dari yang bilang sampah, ada praktek, game juga. Dan menurut saya ini tuh seru gitu, karena di selain kita dapat materi secara teori, dapat juga secara prakteknya gitu. Sekian dari saya. Dari kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga 4. Ya, pesan dan kesan atau harapan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini tuh sangat seru sih kalau menurut saya. Ya. Yang kami dapatkan itu kerjasama yang bagus. Terus tadi dapat pelajaran apa tadi grow mindset, ya itulah. Ya harapan saya sih seterusnya semakin tetap berjalan dengan lancar, terus berkembang. Kalau bisa seluruh Indonesia. Ya, harapan saya satu lagi ini bisa nerapin Bank Sampah ini di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu dong.